Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk informasi hari ini teman-teman, kita akan memberikan informasi terbaru teman-teman ya. Ini ada informasi terbaru bagi siswa ya, untuk calon penerima PIP atau KIP ini di tahun 2022 ini ya. Nah, di sini ada informasi untuk melakukan cek data ini. Jadi teman-teman nanti diwajibkan ya, atau data itu harus valid sebelum diajukan ya sebagai penerima PIP. Nah, ini seperti surat edaran yang kemarin sudah kita share teman-teman ya, bahwa untuk tahun ini atau fase 2 ini ada pengajuan bagi siswa untuk penerima PIP. Nah, nanti kita akan bahas ada informasi apa dan data apa yang perlu kalian cek ya, dan bagaimana cara melakukan pengecekan data ini. Sebelumnya kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ada info terbaru ya. Nah, ini tentunya informasi ini valid ya, langsung dikeluarkan dari Puslabdik ya. Dalam hal ini bagian yang mengelola ya untuk siswa-siswa penerima PIP. Nah, di sini teman-teman kita awali dulu ya. Di sini ada informasi ya. Ini dari dari laman resminya Puslabdik Kemdikbud RI ya. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa hai sobat PIP, ini tahukah bahwa data siswa pada Dapodik di atas harus valid ya sebelum diusulkan. Nah, ini poin ya. Nah, ini sebelum diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima PIP. Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan kemarin teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah pernah membahas ya di sini di dalam surat edaran ini ya. Di dalam surat edaran yang tertanggal 11 Juli ya, 11 Juli 2022. Di sini dijelaskan ya bahwa di sini ada pengusulan data calon penerima PIP ya, Dikdasmen tahun 2022 ini di fase 2. Nah, ini sama, ini diingatkan kembali ya di sini. Nah, yang pertama yang perlu kalian pastikan bahwa data itu valid ya. Data itu valid itu adalah yang pertama ya. Di sini adalah yang perlu data itu valid adalah nama siswa. Ya, nama siswa ini wajib valid. Yang kedua adalah kelas siswa. Jadi ini harus jelas dia berada di kelas berapa ya, apakah di kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Nah, untuk nama ini pastikan data kalian itu sesuai dengan yang ada di Dukcapil. Atau mungkin lebih mudahnya nanti kalian bisa cek di KK ataupun di akte lahir. Jadi data yang di Dapodik dan dengan di Dukcapil itu harus sama. Nah, yang poin berikutnya itu adalah nomor induk siswa nasional ya, atau NISN. Nah, berikutnya adalah tanggal lahir dan nama ibu kandung siswa. Nah, ini tanda layak PIP atau siswa. Ini yang paling penting itu adalah di tanda layak PIP ya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin teman-teman ya, bahwa untuk layak, nah ini nanti akan dilihat atau akan diajukan oleh operator Dapodik di sekolah ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk layak dan tidaknya ya, jadi apakah siswa itu layak sebagai penerima PIP apa tidak. Nah, nanti ketika di dalam aplikasi Dapodik ya, di sini nanti ada yang namanya pertanyaan apakah punya KIP ya. Apakah punya KIP? Jika dia punya KIP, maka dia harus mengisikan KIP-nya. Maka tombol layak di sini dia tidak muncul. Nah, tetapi apabila siswa tidak memiliki KIP ya, dia bisa dipilih tidak. Nah, terus untuk mengajukan ya, apakah dia layak? Nah, ini yang sangat penting. Apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP? Artinya ketika dia tidak memiliki kartu bantuan PIP ya, apakah dia layak untuk diajukan sebagai penerima PIP? Nah, tentunya Bapak Ibu guru ataupun adik-adik ini harus paham ya, apa sih sebenarnya KIP dan apa sih sebenarnya PIP. Nah, nanti kalau yang belum paham nanti bisa cek aja di website kita ya, Mas Tio KDR. Nanti ketikkan aja seperti ini ya, perbedaan KIP. Nah, ini nggak keluar ya, berarti kita cek aja seperti ini. Nah, di sini nanti ada informasi terkait dengan perbedaan PIP dengan KIP ya.
Jadi mungkin nanti yang belum paham ya apa sih sebenarnya PIP, apa sih sebenarnya KIP, nanti silahkan cek aja di mastiukadea.com. Nanti di sini nanti saya sertakan ya linknya di deskripsi video ini. Jadi di sini sudah kita jelaskan ya apa sih sebenarnya PIP dan apa sih sebenarnya KIP itu. Sehingga nanti biar adik-adik ataupun orang tua dia paham ya, ternyata bagi yang tidak memiliki KIP ya, tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar itu bisa saja dia mendapatkan PIP ya, atau mendapatkan program bantuan Indonesia Pintar. Paham ya? Nah, seperti kita jelaskan kembali ya, di sini untuk alasan layak. Jadi untuk alasan layak ya, di sini bisa dicek di sini ya, apakah anak ini layak untuk mendapatkan PIP apa tidak. Di sini ini wajib dipilih ya. Nah, siswa ini ya, misalkan siswa Agil Yanuar ini, dia kenapa kok tergolong layak mendapatkan PIP ya, misalkan apakah dia berada di daerah konflik, apakah di dampak bencana, apakah dia kelainan fisik, apakah dia masuk ke dalam keluarga terpidana yang berada di lapas, atau mungkin dia pemegang kartu PKH ya, KPS ataupun KKS. Nah, ini apakah dia pernah drop out, mungkin dia pernah putus sekolah dan dia kembali bersekolah, ini juga menjadi salah satu alasan layak untuk mendapatkan PIP apa tidak. Nah, terus yang berikutnya juga ya, apakah dia tergolong dalam siswa miskin atau rentan miskin, atau mungkin dia berada di panti sosial ataupun di panti asuhan, ataupun mohon maaf dia berada atau sebagai anak yatim piatu ataupun yatim ataupun piatu ya. Jadi ini adalah alasan ya kenapa siswa itu layak untuk mendapatkan PIP. Nah, tentunya setelah proses pengisian data ya, mulai dari nama, jenis kelamin dan seterusnya ya, nama ibu kandung dan semua isian datanya, dan layak mendapatkan PIP apa tidak. Nah, nanti proses ini ya, nanti jadi ketika semua sudah dicek ya, nah ini semua ketika sudah dicek, maka nanti akan proses itu akan diusulkan dari Dinas Pendidikan ataupun langsung data itu akan terkirim ke pusat. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman ya, bahwa proses pengusulan dan pengolahan data program Indonesia Pintar memerlukan validitas data-data siswa tersebut. Jadi artinya untuk data-data ini harus valid dan harus sesuai dengan data yang di Dapodik maupun yang di Dukcapil. Nah, di sini teman-teman ya, di sini dipastikan ya caranya. Nah, ini segera cek ya, segera cek ke sekolah untuk memastikan validitas data-data siswa yang terekam pada Dapodik. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan ini, jadi datanya dicek ya, mulai dari nama ya, jenis kelamin, NISN ya, terus NIK-nya apakah sudah betul. Nah, ini sampai semua data ini harus terisi ya, dan juga untuk ayah kandung ya, ibu kandung dan semuanya, mulai dari penghasilan ya, apakah dia berpenghasilan apa tidak. Tentunya penghasilannya tentunya harus di-cross-check apa dia layak untuk mendapatkan PIP apa tidak ya. Ini jelas ya, jadi pastikan kalian cross-check data ini ke sekolah di aplikasi Dapodik, apakah semua data kalian itu sudah valid dan benar sebelum diusulkan sebagai penerima PIP. Karena bisa saja ketika data ini tidak valid ya, bisa saja Anda tidak masuk ke dalam kategori layak penerima PIP. Nah, terus berikutnya ini ya, memang untuk pengajuan PIP itu melalui aplikasi Dapodik ya. Jadi sekali lagi, bagi yang tidak memiliki KIP itu bisa saja dia mendapatkan bantuan PIP ya. Nah, di sini seperti yang sudah kita jelaskan tadi, di sini misalkan alasan layaknya dia adalah misalkan siswa miskin atau rentan miskin. Nah, setelah data ini semua terisi teman-teman ya, nantinya di sini dia akan diajukan melalui aplikasi Si Pintar. Nah, di sini nanti jelas ya, di sini ada menu siswa usulan sekolah. Yang mana tentunya di sini sudah jelaskan ya, ini yang sudah dapat SK ya, ini yang masih diusulkan dari sekolah ya, diusulkan dari sekolah. Ini yang sudah diusulkan ya dari cabang dinas atau mungkin dari kabupaten atau kabupaten kota atau provinsi. Nah, di sini yang sudah mendapatkan SK, yang sudah mendapatkan SK ya tentu dia akan mendapatkan dananya. Ya, kalau masih usulan sekolah seperti ini berarti dia bisa saja tidak layak sebagai penerima PIP, atau mungkin ini masih menunggu proses untuk diajukan PIP-nya ya. Jadi sekali lagi bagi adik-adik, bagi orang tua segera ya untuk lakukan cek data itu, apakah data kalian sudah benar atau valid sebelum diajukan sebagai penerima PIP atau KIP di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.